Jadi selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di webinar yang akan membedah Omnibus Law, yaitu UU Omnibus Cipta Kerja. Tapi kita akan membatasinya hanya pada sektor telekomunikasi, utamanya bagi ketentuan-ketentuan dalam UU Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah landscape di dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Seperti itu. Nah, pada hari ini kita sudah bersama dengan kita sudah bersama dengan Mas Pri, yaitu dari Mas Pri Handana Suko Prasetya Adi, selaku Managing Associate dari Access Law. Selamat malam, Mas Pri. Selamat malam, Mas Riki. Ya. Nah, nantinya juga pada jam 18.30 baru akan join nanti Bapak Teguh Prasetya yang akan mewakili dari Mastel, Masyarakat Telematika Indonesia, selaku Ketua Bidang Industri 4.0, cuma nanti beliau masih ada urusan sekarang, baru bisa join pada jam 18.30 nanti. Dan kemudian mohon maaf bahwa Bapak Antonius Alexander Tigor selaku perwakilan dari Telkomsel berhalangan hadir karena satu dan lain hal. Nah, untuk hari ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini berpengaruh atau memberikan dampak bagi sektor telekomunikasi, terutama juga bagi para pelaku usaha di sektor telekomunikasi. Apa saja yang berubah, apa saja yang wajib dilihat dan diamati oleh para pelaku usaha dan juga bagi kita konsumen tentunya mengenai ketentuan-ketentuan yang berubah dalam Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Nah, sudah ada bersama dengan kita yaitu Mas Pri terlebih dahulu. Jadi mohon Mas Pri akan memberikan presentasi selama sekitar 20-30 menit mengenai apa saja sih sebenarnya ketentuan-ketentuan yang sebenarnya wajib di note bagi kita semua terkait dengan klaster telekomunikasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, saya persilahkan kepada Mas Pri untuk menyampaikan presentasinya. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Riki atas introduction-nya. Jadi memang hari ini kita akan membicarakan Omnibus Law ya. Jadi memang undang-undangnya belum ada nomornya, tapi review ini atau presentasi ini saya bikin berdasarkan draft terakhir yang memang tersedia di publik. Jadi, tapi memang khusus untuk sektor telekomunikasi itu dari beberapa draft yang memang beredar sebulan terakhir tidak berbeda jika dibandingkan mungkin dengan sektor-sektor lain seperti ketenagakerjaan atau sektor lainnya. Jadi kalau bisa dibilang sih view-nya di Omnibus Law ini quite firm ya. Kita akan secara singkat ada beberapa ketentuan-ketentuan yang di dalam Omnibus Law itu merubah Undang-Undang Telekomunikasi. Jadi memang strukturnya Omnibus Law itu bisa dikatakan dia mencabut ketentuan-ketentuan yang secara spesifik disebutkan dalam undang-undang tersebut. Jadi secara umum ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Telekomunikasi yang dirubah melalui Omnibus Law. Yang pertama terkait licensing authority, lalu ada tariff regulation, lalu ada frequency sharing atau frequency assignment, lalu ada ketentuan mengenai sertifikasi peralatan telekomunikasi, ada ketentuan terkait infrastruktur sharing, dan yang terakhir ketentuan mengenai sanksi. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai licensing authority. Oke, saya tadi adjust dulu suaranya. Oke, jadi memang di Omnibus Law itu memang ada perubahan wording yang sebenarnya tidak merubah praktek yang berjalan sekarang, karena di undang-undang sebelumnya itu secara jelas bahwa issuing authority itu dipegang oleh kementerian atau menteri komunikasi dan informatika, sedangkan di Omnibus Law sekarang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mungkin sekarang lembaga yang berwenang adalah BKPM melalui sistem OSS. Jadi di sini sih sebenarnya saya hanya memberikan gambaran secara singkat bahwa praktek pengeluaran izin sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu sejak dikeluarkannya OSS itu sudah berubah dari
izin menjadi perizinan berusaha. Tentu di sini berdasarkan peraturan turunan dari undang-undang sebelumnya, memang penyesuaian-penyesuaian itu dilakukan tanpa merubah struktur licensing, di mana berdasarkan undang-undang telco itu tetap ada penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan kegiatan jasa telekomunikasi. Lalu selanjutnya, nah, yang menarik isu mulai menarik isunya adalah sebenarnya di Omnibus Law ini diatur mengenai tarif atau pricing terkait dengan jaringan atau jasa telekomunikasi, di mana disebutkan bahwa di Omnibus Law disebutkan bahwa pemerintah pusat itu dapat menentukan atau melakukan kajian dan akhirnya memberikan quote-unquote saran kepada operator mengenai batas atas dan batas bawah dari suatu tarif gitu. Nah, sebenarnya regulated threshold ini sudah ada di bisnis telekomunikasi, di mana pemerintah itu menetapkan formula-formula yang dapat dijadikan dasar bagi operator untuk melakukan atau menawarkan tarif kepada konsumen, atau misalnya bukan hanya kepada end user tapi kepada pengguna, yaitu pengguna itu misalnya operator lain dalam melakukan kegiatan atau kerjasama interkoneksi. Jadi memang sebenarnya secara natural industri ini atau sektor ini merupakan sektor yang highly regulated gitu, termasuk mengenai tarifnya. Nah, cuman yang di sini menarik dari Omnibus Law adalah penetapan tarif atas dan tarif bawah ini akan memperhatikan dua hal. Yang pertama itu public interest, dan yang kedua itu fair competition. Nah, mungkin isunya adalah di undang-undang dan sudah pasti tidak akan dijelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan public interest atau kompetisi yang sehat. Nah, di sini akhirnya nanti bisa memberikan kesempatan bagi pemerintah pusat. Di sini juga tidak dijelaskan siapa pemerintah pusat, dan in praktis sih sebenarnya yang punya kewenangan itu nanti tetap Kementerian Kominfo. Kementerian ini akhirnya dapat mempunyai kewenangan untuk menetapkan tarif, ya tadi dasarnya harus sesuai dengan public interest dan fair competition. Nah, disinilah nanti ketentuan lebih lanjut dari hal ini akan diatur dalam suatu peraturan pemerintah yang menurut saya akan membuka diskusi lagi dengan para operator bagaimana nanti mekanisme penetapan batas atas dan batas bawah, dan jenis tarif apa saja yang akhirnya bisa diregulated oleh pemerintah. Karena di telco itu penetapan tarif itu bisa ada beberapa jenis, ada tarif kepada end user, ada tarif kepada pengguna. Dalam hal ini tarif kepada pengguna itu terkait dengan kerjasama antar operator yang secara natural itu sebenarnya business operation atau B2B yang free will tergantung dari cost consideration dari masing-masing operator. Jadi mungkin di sini nanti akan ada diskusi sebenarnya apakah nanti tarif regulation ini bisa mencegah yang ditakutkan itu. Pernah beberapa terakhir, bukan beberapa tahun terakhir, tapi ada pernah history di industri telco namanya perang tarif. Jadi para operator berlomba-lomba untuk menurunkan tarif, bisa dibilang predatory pricing, bisa enggak, tapi yang jelas memang ada history di industri ini untuk para operator saling melakukan diskon terhadap tarifnya. Nah, mungkin di sini akan relevan kalau misalnya nanti difasilitasi oleh pemerintah untuk menetapkan batas bawah atau batas atas. Nah, cuman jenisnya apa dan mekanismenya gimana nanti itu akan dijelaskan lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah. Nah, next. Yang menarik dari Omnibus Law ini adalah dibukanya kemungkinan atau diperkenalkannya access regulation. Nah, jadi saya ingin menjelaskan sedikit bahwa sebenarnya di industri telco atau di bisnis infrastruktur yang sifatnya di-develop berdasarkan suatu jaringan, which is kalau di sini adalah jaringan telekomunikasi, ada yang namanya access regulation. Apa sih access regulation itu? Access regulation itu sebenarnya adalah peraturan-peraturan yang di-develop oleh regulator untuk memastikan bahwa masing-masing operator ini dapat running bisnisnya dengan
efektif dan efisien. Nah, access regulation ini mempertimbangkan di mana secara natural bisnis telco itu tidak bisa dilakukan dalam suatu kondisi yang terisolasi gitu. Nah, cuman memang tergantung nih, kalau misalnya kita bicara jaringan tetap yang telepon rumah segala macam, akhirnya itu memang sekarang pure monopoli dari salah satu operator. Nah, kondisi itu tidak dalam konteks access regulation, karena access regulation ini kita bicara mengenai peraturan yang membuka kemungkinan bagi para operator untuk saling membuka akses terhadap networknya. Kenapa? Karena telecommunication activities itu nggak bisa dilakukan sendiri, karena masing-masing operator ini mempunyai kebutuhan untuk saling terinterkoneksi. Misalnya, saya paling simpel, saya butuh telepon nomor operator lain yang berbeda dengan saya. Nah, itu kondisi-kondisi gitu akhirnya membuat suatu bisnis ini yang mana tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, disitulah akhirnya access regulation itu dibutuhkan. Cuma problemnya adalah kalau di literatur itu kita bicara access seeker, artinya operator yang membutuhkan operator lainnya, atau operator yang membutuhkan jaringan dari operator lainnya untuk dapat melakukan kegiatan usahanya. Nah, di sini misalnya ada operator A ingin terinterkoneksi dengan operator B. Jadi dia harus meminta akses terhadap network. Nah, di kondisi itu secara bisnis itu si operator berkedudukan selain dia kompetitor, dia juga secara netral adalah customer. Nah, jadi yang menarik adalah di sini di bisnis telco ini kita nggak bisa untuk tidak saling bekerja sama sesama kompetitor, karena kita harus saling terinterkoneksi. Nah, disitulah akhirnya rasional dari sharing resources itu menjadi penting. Di sini saya bilang sharing resources itu ada frekuensi, ada infrastruktur, dan ada orbit satelit. Tapi dalam presentasi ini saya akan lebih fokus kepada frekuensi dan infrastruktur. Nah, sharing telco resources itu akhirnya jadi suatu option atau pilihan untuk yang pertama, yang paling clear adalah dia mengurangi cost. Artinya misalnya begini, dibandingkan saya harus membangun jaringan di kota A, lebih baik saya minta operator A yang sudah ada jaringannya di kota tersebut untuk membuka akses terhadap jaringannya. Nah, disitulah akhirnya ada interkoneksi. Saya pakai jaringan si operator A. Nah, di sisi lain, rasionalnya bagi si government adalah access regulation ini membuka kesempatan untuk network expansion, artinya service itu menjadi semakin luas, di suatu kota bisa operatornya lebih dari satu, sehingga diharapkan user memiliki pilihan lebih banyak terhadap suatu jasa telekomunikasi. Tentu mungkin akan lebih relevan kalau kita bicara mobile services atau seluler. Nah, rasional lainnya untuk melakukan sharing resources ini adalah ada suatu kebutuhan dari pemerintah untuk memberikan mandat. Artinya biasanya mandat itu untuk passive network yang mana ya kalau kondisinya sekarang itu yang udah ada, dia berbagi jaringan tower dan lain-lain. Nah, tapi ada juga yang sifatnya dia regulatory approach untuk clarify, bisa nggak sih para operator ini melakukan kerjasama pemanfaatan infrastruktur bersama yang bukan hanya pasif infrastruktur tapi juga aktif infrastruktur seperti frekuensi atau radio akses atau jaringan utama. Nah, disitulah akhirnya rasional dari sharing resources ini dibutuhkan dalam suatu bentuk regulasi. Nanti saya akan membahas ada nggak sih di Omnibus Law terkait hal ini. Lalu sebenarnya terhadap access regulation ini ada potensial drawback-nya yang mana itu juga harus diperhatikan oleh regulator dalam melakukan monitoring dan supervising terkait kerjasama ini. Yang pertama, itu dia dapat mengganggu willingness dari operator untuk membangun jaringan. Misalnya, seharusnya dia diwajibkan untuk bangun jaringan 100 di kota A, tapi ternyata dia diperbolehkan untuk
berbagi jaringan dengan operator lain untuk memenuhi kewajiban 100-nya itu. Nah, jadi instead of dia develop, dia akhirnya operate, which is nanti mungkin akan shortfall juga tuh infrastruktur yang ada di kota X tersebut, yang akhirnya mendefeat government wish to expand the numbers of network infrastructure. Jadi mungkin bisa terjadi drawback-nya seperti itu. Lalu drawback yang kedua adalah mungkin sharing resources ini bisa meng-affect competition antar players. Kenapa? Karena pada saat kita bicara cooperation antar kompetitor yang sebenarnya mereka juga mungkin customer terhadap operator tersebut, jadi bisa vice versa, ada kemungkinan dia sebagai kompetitor itu tidak ingin bersaing sebenarnya. Akhirnya ada commercial dan sensitive information yang either intentionally atau unintentionally di-share antar telco operator yang melakukan kerjasama, yang dapat dianggap sebagai collusive behavior. Kenapa? Karena ya mereka saling bekerja sama, melakukan pemanfaatan jaringan secara bersama-sama, akhirnya mungkin ada informasi yang menyebabkan mereka bisa berkoordinasi di market. Nah, itu ada potential drawback-nya. Jadi, sehingga access regulation ini secara rasional penting, tapi juga ada potential drawback yang harus tetap diperhatikan. Nah, lalu kita bicara Omnibus Law. Nah, di Omnibus Law itu ternyata feature-feature dari sharing resources itu secara spesifik di-mention. Nah, yang pertama ini terkait dengan frekuensi sharing. Kalau frekuensi transfer itu sebenarnya bukan sharing infrastructure, tapi nanti akan saya jelaskan juga. Nah, jadi di sini sebenarnya di peraturan yang sebelumnya ada itu dimungkinkan bahwa memang radio spectrum allocation itu bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Nah, cuman di sini dijelaskan lebih detail bahwa pemilik dari radio frekuensi itu dapat melakukan kerjasama penggunaan spektrum. Jadi dimungkinkan nih ada dua operator yang menggunakan suatu radio spektrum secara bersama-sama. Tentu nanti arrangement-nya seperti apa dan dalam bentuk apa itu tergantung dari cooperation-nya. Jadi di sini memang akhirnya Omnibus Law itu membuka kemungkinan yang lebih clear. Tadi kalau bicara access regulation, either dia mandat mewajibkan atau mengklarify. Nah, konteks di frequency sharing ini akhirnya dia mengklarifikasi bahwa okay, it is possible to do this joint use of spectrum frequency. Nah, lalu terkait dengan spektrum ini juga ternyata si operator itu bisa assign such use. Nah, nanti saya akan jelaskan impact-nya apa sih terhadap industri atau dampaknya apa sih terhadap industri dengan adanya peraturan mengenai frequency sharing dan frekuensi transfer. Tentu tadi kalau kita bicara Omnibus Law, maka semuanya itu harus dilakukan berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari central government, yang kalau terkait licensing ya mungkin kita bicara OSS melalui sistem yang otomatis. Cuman nanti kalau misalnya approval terkait assignment atau operation, mungkin PP-nya sih bayangan saya akan menjelaskan lebih detail dan mungkin sifatnya enggak pure elektronik, tapi perlu evaluasi dari kementerian atau institusi terkait dengan penggunaan ini. Karena di Omnibus Law itu selalu di-mention ini harus sesuai dengan public interest. Kenapa? Karena memang sharing frekuensi atau frekuensi itself itu merupakan limited resources. Oke, saya next. Oke, nah lalu di sini adalah saya akan menjelaskan mengenai plus dan minusnya dari frekuensi sharing. Nah, kalau kita lihat di tabel yang sebelah kiri dari sisi saya, maka sebenarnya terlihat bahwa banyak plusnya dibandingkan negatifnya gitu. Jadi yang pertama mungkin dari sisi operator sendiri, ketentuan mengenai frekuensi sharing dan transfer ini mengklarifikasi bahwa radio spektrum frekuensi itu dapat dialokasikan ke operator yang memang misalnya lagi melakukan transaksi merger atau akuisisi
di situ dibuka kemungkinan ada suatu assignment atau perpindahan kepemilikan izin yang mungkin sebelumnya walaupun disebutkan sih sebenarnya bahwa kalaupun ada merger atau akuisisi itu bisa dialihkan berdasarkan keputusan dari menteri. Nah, cuman di sini dengan adanya wording ini di Omnibus Law dan nanti akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, maka assignment itu atau transfer itu akan lebih clear harusnya. Apakah nanti akan dibalikan ke negara lagi atau terus kemudian dilelang atau memang bisa directly ditransfer kepada operator yang memang didesignate untuk menerima peralihan tersebut. Tapi walaupun seperti itu juga poin yang paling penting untuk diingat adalah bahwa pemerintah atau kementerian memiliki kewenangan tetap melakukan review terhadap alokasi frekuensi. Jadi walaupun wordingnya clear atau mengklarifikasi, tapi tetap harus kita lihat lagi nanti PP-nya seperti apa. Nah, lalu yang kedua ini itu membuka kemungkinan bisnis penyelenggaraan MVNO. Nah, MVNO itu apa sih? Mungkin kalau di negara-negara yang industri telkonya lebih mature, di mana dikenal adanya mobile virtual network operator yang secara bisnis mungkin akan singkatnya dibilang dia mobile operator tapi dia nggak punya frekuensi. Artinya dia tidak diberikan izin langsung terhadap alokasi frekuensi tersebut, tapi dia kalau di bahasanya Omnibus Law itu dia memiliki izin penggunaan. Gitu. Nah, jadi menariknya di sini adalah nanti mungkin tergantung dari para operator yang memang memiliki alokasi frekuensi, sebenarnya dia bisa juga memberikan porsi dari alokasi frekuensinya itu untuk digunakan operator lainnya untuk melakukan atau menyediakan jasa mobile services yang sama dengan yang dia sediakan. Artinya di sini mungkin operator akan bertambah, tapi operator-operator ini akan dikenal dengan namanya MVNO karena dia provide mobile services tapi tanpa spektrum. Nah, lalu yang menarik adalah di Omnibus Law ini dibuka kemungkinan untuk seolah-olah menanggung pembayaran penggunaan spektrum frekuensi radio bersama-sama antara si pemegang dan si pengguna frekuensi radio. Jadi mungkin bayangannya adalah nanti yang sebelumnya hanya dibayarkan oleh operator, tapi dengan adanya frekuensi sharing ini atau mungkin frekuensi sharing ini akhirnya nanti dia bisa men-share cost dari spectrum free itu kepada operator lain sehingga dia bisa mengurangi beban dari operator yang mungkin sebelumnya dia harus bayar sendiri. Nah, lalu positifnya adalah karena kita harus positifnya dari frekuensi sharing ini adalah ada urgensi untuk additional frequency capacities, di mana akhirnya misalnya ada operator yang butuh gitu, misalnya ada operator yang customer base-nya besar, cuman frekuensi alokasinya dikit, dia butuh sebenarnya frekuensi alokasi dari operator yang dia punya slot lebih banyak. Biasanya memang kalau di negara-negara maju yang jualan atau struktur bisnisnya mengandalkan resale dari frekuensi ini adalah operator-operator yang relatively small. Nah, menyambung ke poin selanjutnya adalah dengan adanya frekuensi sharing ini dan frekuensi transfer ini menjadi suatu alternatif source of revenue dari small player biasanya, karena misalnya saya nggak punya, misalnya ada small players yang customer base-nya nggak banyak, tapi dia punya slot yang misal customer base-nya sedikit, sehingga slot frekuensinya banyak, dia bisa menjual atau bukan menjual ya, mentransfer penggunaannya, jadi dia bisa resale dari frekuensinya, alokasi frekuensinya itu kepada operator yang memang membutuhkan additional frequency capacity untuk meng-captive market yang memang expanding. Jadi itu ada nilai plusnya. Nah, cuman kembali lagi selalu ada nilai negatifnya. Nah, negatifnya adalah frekuensi spektrum ini merupakan limited resources yang memang di-manage dengan hati-hati oleh pemerintah. Jadi alokasinya tetap harusnya memperhatikan tadi. Biasanya sih memang tidak menimbulkan interferensi, ekstra yang memang akhirnya menjadi ranah dari si regulator. Nah, nilai negatif yang kedua adalah jangan akhirnya nanti malah kemungkinan frekuensi sharing dan transfer ini mengakibatkan para pemain atau operator menjadi
melakukan tindakan yang kolusif. Jadi mereka memang harus manage commercially sensitive information carefully, sehingga jangan sampai malah membahayakan kompetisi itu sendiri. Karena apa yang tadi saya bilang di awal, bahwa nature-nya operator ini selain mereka kompetitor, mereka customer, atau sebaliknya, mereka customer tapi sebenarnya kompetitor. Dia masuk sebagai customer, misalnya butuh akses terhadap jaringan, atau nanti dia butuh akses terhadap frekuensi sebagai customer, tapi sebenarnya di sisi market dia adalah kompetitor. Nah, itu yang harus dijaga. So, selanjutnya saya bicara mengenai network sharing. Nah, di sini sebenarnya di Omnibus Law itu dia mengklarifikasi kewajiban untuk melakukan network terhadap passive infrastructure kayak tower, site building, everything yang memang bisa digunakan secara bersama-sama tanpa adanya, karena jaringannya sifatnya pasif, artinya pure memang network yang tidak akan berfungsi kalau misalnya tidak ada aktif network. Nah, di sini tapi ada ketentuan yang menarik, bahwa selain dari infrastruktur yang disebutkan di atas atau tadi pasif infrastruktur, sebenarnya Omnibus Law itu membuka kemungkinan untuk operator itu melakukan kerjasama terhadap infrastruktur lainnya, gitu, untuk kepentingan telco operator atau mungkin broadcasting. Nah, apakah interpretasi ini fair atau reasonable untuk dikatakan sebagai aktif infrastruktur sharing? Nah, itu nanti akhirnya kita akan diskusi lagi, atau bisa melihat nanti penjelasan di peraturan pemerintahnya. Cuman akhirnya di Omnibus Law itu memang di mention bahwa ya dia reinstate kewajiban pasif sharingnya dan mengklarify mengenai network sharingnya. Nah, lalu saya di sini akan membahas sedikit mengenai regulatory consideration dari network sharing. Yang pertama, memang ada assessment terkait mobile licensing, atau kita bicara di sini seluler, di mana sebenarnya ada kewajiban terkait pembangunan jaringan di satu sisi, tapi di sisi lain ada kebutuhan efisiensi. Jadi memang regulatory consideration itu selalu apakah kita mau efisiensi dari sisi operator, tapi dari sisi pemerintah apakah tetap kita mau push fair distribution untuk roll out obligation. Nah, itu memang akhirnya nanti akan menjadi interplay dari sisi regulatornya, apakah nanti infrastruktur sharing ini ada sifatnya obligation atau mungkin sifatnya optional, tapi ya peraturannya diperjelas gitu, sehingga tidak ada terjadi kesalahan pada saat para peserta itu melakukan atau para operator melakukan kerjasama jaringan. Regulatory consideration selanjutnya adalah ada kemungkinan nanti ada authorization dari government terkait dengan suatu bisnis yang mungkin introduce oleh network sharing ini. Tadi saya bilang sudah mungkin akan ada bisnis baru seperti MVNO gitulah. Lalu selanjutnya adalah regulatory condition yang penting adalah kita perlu untuk mengklarifikasi terkait dari scope network sharing itu sendiri, apakah aktif dan aktif, dan dia include jaringan apa aja, network apa aja, atau infrastruktur apa aja, atau equipment aja. Jadi sehingga menjadi jelas strukturnya seperti yang dilakukan di India atau di Malaysia. Jadi mereka memang membuat suatu guideline yang memang operator bisa ikuti gitu. Tapi memang interplaynya adalah biasanya memang passive sharing itu dimudat dalam konteks-konteks tertentu, misalnya ada critical infrastructure site daerah tertentu yang memang membutuhkan efisiensi atau memang sifatnya clarification, artinya diperbolehkan dengan penjelasan-penjelasan. Lalu memang selanjutnya ada insentif mekanisme yang diperlukan untuk mempromot kerjasama ini. Gitu. Lalu terakhir adalah terkait dengan sanksi. Di sini nggak banyak yang berubah dari undang-undang yang lama. Dia hanya memperjelas atau menambahkan sanksi mengenai melakukan kegiatan usaha telco tanpa izin yang menjadi 1 tahun penjara dan 1,5 miliar denda. Dan lalu ada sanksi yang mengenai freedom untuk memilih operator itu dihilangkan. Jadi memang dari segi sanksi tidak banyak berubah, tapi mungkin nanti dampaknya akan lebih banyak kepada
interplay antar pemain, konteks kerjasama maupun mungkin konteks service yang disediakan kepada end user. Dari saya kembali kepada moderator. Siap, terima kasih banyak Mas Pri. Saya mau menyapa dulu Pak Teguh. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam Mas. Ya Pak Teguh, kedengeran ya suara saya ya. Oke. Halo Pak Teguh. Ya, Mas. Mungkin bisa. Oh ya, siap. Ya Pak Teguh, selamat datang di webinar ini. Mungkin bisa mohon dinyalakan mukanya. Siap. Nah ya Mas Teguh, di sini juga sudah ada Mas Pri. Selamat malam Mas. Okay. Saya itu hampir kelupaan tadi. Oke, sip. Tadi sudah selesai pemaparan dari Mas Pri terkait apa saja aspek-aspek yang berubah di Omnibus Cipta Kerja terkait sektor telekomunikasi. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Teguh, silahkan menyampaikan pemaparannya mengenai apa saja ketentuan-ketentuan di dalam Omnibus Cipta Kerja yang perlu kita perhatikan nih, terutama terkait dengan stakeholdersnya dari pelaku telekomunikasi di Indonesia. Silahkan Pak Teguh. Bentar Mas ya, saya upload dulu nih ke sini, nanti kalau mau dibagikan. Boleh. Mohon silahkan di-upload di bagian file, terus langsung di add new file, terus di-sharekan Pak Mas Teguh. Siap. Ini masih saya kirim yang PDF ya. Sementara saya ini share-nya di kanan ya. Di bagian atas itu kan ada 4 tombol. Nah, nanti di sebelah kanannya yang mikrofon itu bisa screen share. Mikrofon B92 signal turn share screen. Oke, sip. Bentar ya, saya share screen. Oke, sudah terlihat. Sudah ya? Untuk buka slide-nya dulu. Oke. Siap. Baik. Sorry. Saya kecilin dulu biar nggak terlalu besar di screen-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, selamat malam ya. Tapi semangatnya pagi terus nih. Semangat pagi semua. Rekan-rekan semua, mungkin terima kasih atas kesempatan ini untuk sedikit memberikan masukan, demikian juga pandangan dari kita, masyarakat telematika Indonesia tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah atau akan disahkan lah oleh pemerintah bersama DPR. Kita mulai dahulu dari latar belakang ya Mas, jadi latar belakangnya sebenarnya kita ini di dunia telekomunikasi itu ngacunya Undang-Undang 36 tahun 99. Jadi kalau dilihat Undang-Undang 36 tahun 99 itu umurnya udah lebih dari 20 tahun, Mas. Jadi ini tua sekali sebenarnya. Undang-undang nggak berubah-ubah terus nih. Jadi kalau menurut kita dari sisi industri telekomunikasi sebenarnya undang-undang ini sudah harusnya direvisi karena teknologi juga sudah banyak berubah selama 20 tahun tersebut. Yang lebih penting lagi adalah saat ini semakin konvergen. Jadi antara telekomunikasi, penyiaran, internet. Nah, ini harus diakomodasi di dalam undang-undang atau revisi nantinya undang-undang telekomunikasi yang baru. Undang-undang yang lama itu masih menganut 2 kutub. Jadi kutub penyelenggara jasa dan kutub penyelenggara jaringan. Padahal kita tahu saat ini penyelenggara jasa bisa saja penyelenggara jaringan, demikian juga penyelenggara jaringan bisa juga penyelenggaraan jasa. Gitu. Jadi ini juga menimbulkan kadang-kadang gray area. Yang keempat, dibagi lagi, jasa juga dibagi lagi. Ada jasa dasar, jasa nilai tambah. Kalau jasa dasar juga masih berupa teleponi gitu. Padahal sekarang semuanya larinya ke nilai tambah ya kalau melihat teknologi yang ada sekarang ini. Semuanya basisnya internet, di atas internet itu bisa telepon, bisa chatting, bisa ya model SMS yang dulu pindah ke sini dan lain sebagainya. Jadi ini juga undang-undang ini bisa dikatakan udah hampir obsolete sekarang. Yang baru juga ada selain UU 3699 tentang telekomunikasi juga ada Undang-Undang ITE.
di mana Undang-Undang ITE ini kan framework ya masih ya. Kita masih menunggu juga sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang ada. Jadi terkait telekomunikasi itu di sana. Karena Undang-Undang 36 sudah sedemikian tuanya, jadi kita melihat di lapangan banyak kasus kriminalisasi di bidang telco. Ada dulu penyelenggara VoIP, kemudian yang paling baru ini kan case IM2 ya, di mana ada gray area penyelenggara jasa dan jaringan yang dipakai bersama. Yang diminta oleh kejaksaan harus bayar 2 kali BHP, padahal dari Kementerian Kominfo dan Keuangan, ya kalau dipakai satu ya satu kan gitu, yang satu penyelenggara jaringan, satu penyelenggara jasa. Tapi karena undang-undangnya masih undang-undang yang lama, jadi ini mengakibatkan adanya rekan yang harus menerima kenyataan. Oleh sebab itu, kita waktu itu sampai dengan sebelum adanya Omnibus Law, teman-teman tidak berani melakukan network sharing, spectrum sharing, dan lain sebagainya. Takut Mas kalau dikriminalisasi lagi. Jadi ini latar belakang yang ada dan kenyataannya seperti itu. Kemudian ditambah lagi kita melihat adanya COVID. Jadi COVID ini turut, sebelum ke sini. COVID ini turut merubah ekosistem. Jadi ekosistem antara pengguna sampai penyedia juga berubah. Demikian juga paradigm itu berubah. Jadi kalau dulu paradigm kita selalu mengatakan kita era globalisasi gitu ya. Tetapi dengan adanya COVID ini kita dituntut mau nggak mau, suka nggak suka menjadi globalisasi. Orientasi kita global, tapi kita actionnya seluruh lokali gitu ya. Supply chain lokal gitu. Produksi kalau bisa dilokalkan, karena dengan begitu akan mendekati dengan pelanggan atau penggunanya. Warehouse pun lokal. Jadi adanya hal ini tentunya akan merubah industri. Telekomunikasi tidak luput dari sana. Jadi kita akan membangun di mana hal itu dijual, kemudian variasi yang sedemikian banyak tadinya direduksi, fokus gitu. Kemudian efisiensi dilakukan radikal, improvementnya, dan yang tidak kalah pentingnya, kalau dulu kita risk management itu kita anggap lalu, sekarang kita harus berpikir risk management yang membuat satu usaha atau perusahaan itu menjadi sustain. Dari sisi pengguna kita juga melihat, contohnya nih, pemerintah maupun fasilitas kesehatan sekarang sudah mau nggak mau kolaborasinya udah virtual semua gitu ya. Minimalisasi interaksi fisik. Koneksi tentunya jaringan maunya prioritas. Ada jaringan khusus, jaringan yang aman, jaringan yang secure. Gitu. Jadi privacy perlakuannya jauh lebih tajam dan lebih dalam gitu. Kemudian jaminan terhadap keamanan publik dituntut. Jadi keamanan publik juga baik itu untuk fasilitas kesehatan maupun pemerintah dituntut untuk menyediakan ini juga. Demikian juga pentingnya untuk menjangkau seluruh populasi masyarakat, tidak hanya di perkotaan, karena semuanya harus bisa terhubung secara online. Jadi kita melihat dari sisi pemerintah maupun fasilitas kesehatan demikian juga. Kalau dari pengguna individu dan keluarga, kita melihat dari sini peningkatan penggunaan data. Mau nggak mau mereka harus online, mereka membutuhkan koneksi broadband. Jadi karena itu digunakan juga untuk kerja, untuk belajar, untuk usaha, semua menggunakan itu. Kemudian perangkat digital juga semakin tumbuh, semakin meningkat penggunaannya. Dulu mungkin cukup telepon biasa, sekarang kalau nggak smartphone minimum gitu ya, ada laptop, ada komputer, yang memungkinkan mereka bisa berinteraksi 24 jam dan tidak hanya suara tapi juga sampai dengan video dan gambar. Kemudian pembayaran juga begitu, dituntut fleksibel. Kalau dulu prepaid saja, sekarang kalau bisa ngutang dulu atau semi postpaid gitu ya. Nah, demikian juga adanya subsidi-subsidi terhadap kuota itu menjadi satu kebutuhan saat ini untuk individu maupun keluarga. Di samping itu, selain daripada kegunaan itu juga peningkatan penggunaan hiburan dan pendidikan online. Ini juga menjadi semakin meningkat, peningkatan tracking terhadap kesehatan maupun pergerakan keluarga juga meningkat, transaksi online juga tentunya turut meningkat, terutama untuk pemenuhan kesehatan maupun kebutuhan-kebutuhan dasar. Bagaimana dengan korporasi? Korporasi sama. Jadi setelah pasca COVID kita melihat peningkatan kebutuhan video conference, koneksi
VPN atau ke server yang di kantor, servernya pun juga sudah kebanyakan harus dihybridkan dengan yang di public cloud, kemudian data bundling yang dibutuhkan untuk karyawannya work from home, digitalisasi korporasi dan adopsi private cloud juga meningkat, begitu. Di samping itu juga peningkatan juga sharing human resource antar perusahaan, antar korporasi, untuk lebih mengefisienkan bisnis mereka. Dari sisi retail seperti apa? Dari sisi retail kita melihat mengadopsi toko online, retail, dan e-commerce, delivery-nya online, pengirimannya, toko offline-nya hanya ada dipakai di ujung-ujung saja, yang sifatnya kritis dan perlu, kalau enggak mereka enggak akan buka. Kemudian rantai pemasok juga semakin terdistribusi dekat dengan pelanggannya. Jadi ini yang terjadi di sektor retail. Bagaimana dengan penyedia telekomunikasinya sendiri? Jadi telekomunikasi kita bagi 4 sebenarnya. Penyedia jaringan, penyedia perangkat, penyedia konten aplikasi, dan pemasok teknologinya. Kita melihat bahwa dari penyedia jaringan, bundling aplikasi dan layanan-layanan lain selain jaringan itu menjadi harus. Mulai dari hiburan, kemudian pendidikan, games, itu sudah menjadi satu paket. Kemudian layanan-layanan customer care juga dilakukan secara online. Delivery SIM card, kemudian adopsi eSIM gitu, elektronik SIM, jadi tidak perlu kirim SIM fisik gitu ke pelanggan. Kemudian kalau kita melihat juga karena kebutuhan broadband sampai ke rumah-rumah, teman-teman operator kebutuhannya untuk melakukan koneksi atau mengkoneksikan BTS mereka dengan fiber optik menjadi semakin meningkat. Dan tentunya dengan adanya hal ini, maka jaringan 4G, jaringan fixed broadband akses ke perumahan menjadi semakin masif digelar oleh rekan-rekan penyedia jaringan. Dan tidak kalah pentingnya kita melihat 4G aja nggak cukup ternyata, sehingga teman-teman operator sudah mulai melirik untuk implementasi 5G. Mudah-mudahan dengan adanya Omnibus Law ini 5G bisa muncul di tahun depan. Dan yang tidak kalah pentingnya, nantinya tentunya peningkatan penggunaan resource sharing, baik itu yang pasif maupun aktif yang sebelumnya terhambat dengan adanya UU 36/1999 yang belum juga diperbaharui. Dengan adanya Omnibus Law ini akan meningkat. Bagaimana dengan penyedia perangkat? Kita melihat bahwa penyedia perangkat, kebutuhan terhadap perangkat pintar, baik itu smartphone, tablet, komputer, desktop, menjadi semakin tinggi di rumah. Di awal-awal pandemi kemarin, contohnya perangkat kamera video conference saja sampai habis di pasaran. Jadi ini kan menunjukkan bahwa demand-nya sangat tinggi, karena memang sebelumnya tidak berpikir dan tidak ngira kita bahwa kita semua ini bisa video call, video conference semua dari rumah gitu, menggunakan perangkat-perangkat ICT ya, telematika. Kemudian dari penyedia perangkat juga sekarang semakin fleksibel untuk pembayarannya, mau pembayaran offline, online, cash on delivery, dan segala macam, termasuk juga pembayaran di belakang ya. Kemudian peningkatan layanan pasca jual dan antar jemput online ini sudah menjadi marak dan kebutuhan, jadi kita jemput di rumah, antar di rumah, baik itu penjualan, pembelian maupun perbaikan. Setelah itu juga kita melihat perubahan pemasok, lokasi pabrikan, dan warehouse yang semakin terdistribusi. Kalau tadinya kita beli perangkat, misalkan di Jakarta itu pemasoknya cuma dari pusat, sekarang mereka sudah sampai ke titik-titik di sekitar rumah kita. Bagaimana dengan penyedia konten dan aplikasi nih, OTT nih? Jadi meningkat sekali penggunaan aplikasi video conferencing, nomor 1. Yang kedua, aplikasi dan konten pendidikan, baik itu platform maupun kontennya juga meningkat. Kemudian aplikasi dan konten platform untuk e-commerce, untuk transaksional. Peningkatan aplikasi dan konten untuk security, keamanan, itu meningkat juga. Dan yang tidak kalah pentingnya, meningkatnya aplikasi dan konten untuk entertainment, hiburan, mau video, mau musik, mau games gitu ya, itu sangat meningkat. Dan ini akan terus berjalan seperti itu ke depan. Bagaimana dengan pemasok teknologinya sendiri? Jadi dari sisi teknologi provider, semua sekarang beralih sangat fleksibel. Jadi kalau bisa semua software base, mereka akan software base, akan semakin open gitu ya. Implementasi 5G akan dipercepat,
implementasi IoT, artificial intelligence dan robotik menjadi satu kebutuhan saat ini. Di samping itu juga peningkatan kebutuhan untuk memanage layanan daripada pengguna. Jadi pengguna baik itu korporasi maupun individual pengennya sekarang udah saya nggak usah susah-susah memanage perangkat telematikanya atau telekomunikasinya, serahkan aja ke third party. Jadi ini menjadi satu hal yang menarik pasca COVID ini yang perlu kita cermati. Oleh sebab itu kita melihat bahwa Undang-Undang Cipta Karya ini menjawab atau tidak nih, terhadap kebutuhan masyarakat, karena masyarakatnya sudah berubah. Oleh sebab itu kita coba lihat satu persatu. Kalau kita melihat dari pasal 11, jadi bagian keempat perizinan, jadi di situ ditekankan baik itu untuk pos, telekomunikasi maupun untuk sektor penyiaran, perizinan satu pintu di pemerintah pusat. Diharapkan nantinya ini juga lewat OSS, jadi online semua. Tentunya untuk bisa sampai ke sana kita masih menunggu ya, PP untuk menerjemahkan undang-undang yang di item perizinan ini. Dengan begini diharapkan tentunya kita berharap juga kecepatan dan kembali lagi izin berusaha itu kalau selama ini kan selalu kalau di pooling gitu ya, dibandingin negara lain kita masih di belakang gitu kecepatannya, tapi dengan adanya semakin terpusat, jadi kewenangan yang tadinya dari menteri ditarik ke pusat melalui sarana online, diharapkan ini semua menjawab kecepatan daripada perizinan tersebut. Nomor satu itu. Selanjutnya, yang kedua di pasal 28 tentang tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Jadi kalau sekarang ditambahkan lagi bahwa pemerintah bisa menerapkan atau menentukan batas atas dan batas bawah. Ini juga menarik karena dengan begini formulanya nanti akan ada dan kembali lagi ini semua tentunya untuk menciptakan ruang kompetisi yang sehat dan melindungi konsumen. Jangan sampai nanti banting-bantingan harga, kualitasnya tidak dipenuhi SLA-nya gitu dan ujung-ujungnya pelanggan yang dirugikan karena mau murah tapi mintanya kualitas bagus kan gitu ya. Nah, dengan adanya ini juga pemerintah mempunyai assurance bahwa penyelenggara layanan telekomunikasi baik jaringan maupun jasa itu nggak bisa seenak-enaknya aja banting-bantingan harga tanpa memperhatikan formula yang sudah ada dan juga tanpa memperhatikan juga kepentingan daripada konsumennya. Sekarang punya tools pemerintah. Kalau dulu pemerintah tidak punya tools untuk ini, jadi ini yang menjadi satu terobosan. Kemudian di pasal 30 juga demikian. Di pasal 30 ada revisi yang kembali menghidupkan lagi penyelenggara layanan telekomunikasi khusus. Di mana penyelenggara jaringan ataupun jasa telekomunikasi tidak ada di sana. Nah, ini pemerintah bisa memberikan izin khusus kepada daerah ataupun siapa saja yang ditunjuk di sana untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus yang ada di wilayah atau daerah tersebut. Dengan begitu, maka tentunya tidak ada alasan bahwa tidak ada penyelenggara yang bisa menyelenggarakan layanan, baik itu jaringan maupun jasa, di area tertentu yang dimungkinkan. Jadi ini menghidupkan lagi Telsus sebenarnya, telekomunikasi khusus untuk area-area dan keperluan tertentu. Selanjutnya di pasal 32 untuk perangkat, jadi ini juga penyederhanaan sebenarnya dengan adanya Omnibus Law ini, menyederhanakan standar teknis untuk perangkat telekomunikasi. Kalau tadinya itu harus ada izin, harus ada ini dan segala macam, maka dengan adanya ini maka cukup standar teknis comply gitu ya, dan ini akan diuji oleh teman-teman di Kominfo gitu ya. Dan standar teknis ini bisa mengacu dengan standar teknis yang ada di global maupun yang ada di nasional. Kalau nasional kan SNI ya. Jadi dengan begitu ini akan lebih sederhana dan lebih mudah. Ujung-ujungnya adalah lebih cepat juga untuk mengeluarkan compliance perangkat yang akan dirakit ataupun diimpor untuk hal ini. Jadi ini mempermudah juga penyedia perangkat. Nah, kemudian juga untuk izin ya, spektrum frekuensi yang tadinya
menteri gitu sekarang dari pemerintah pusat, jadi izin penggunaan orbit spektrum dari pemerintah pusat bukan menteri, dan juga nantinya juga kembali lagi diharapkan ini bisa online sehingga cukup melalui portal OSS-nya pemerintah, dan tentunya ini juga masih memerlukan penerjemahan lebih lanjut di PP-nya nanti yang kita terus harus kawal juga. Nah, dengan begini kembali lagi penggunaan spektrum frekuensi juga akan lebih cepat perizinannya, kan masalah izin ya, supaya mau diterima atau ditolak pun keputusannya cepat. Jadi tidak perlu menunggu dan berlama-lama di sektor administratif. Yang menarik adalah di ketentuan berikutnya tentang butir 5, yaitu dimungkinkannya adanya spektrum frekuensi sharing antar penyelenggara telekomunikasi. Jadi ini yang merupakan sebenarnya ini breakthrough ya, kalau dulu dari kita, dari komunitas maupun dari asosiasi itu mengusulkan adanya perubahan PP 5253. Nah, dengan adanya undang-undang ini tentunya lebih tinggi lagi. Jadi spektrum frekuensi sharing dimungkinkan dan itu diperbolehkan. Dengan begini sudah nggak ada lagi yang nanti ada kemungkinan kriminalisasi bisa diminimalisir. Selanjutnya adalah di pasal 34A, dari sini juga diberikan lagi kemudahan, jadi diharapkan pemerintah pusat dan daerah itu memberikan fasilitas dan kemudahan terhadap semua yang dimungkinkan dan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Jadi kalau kita melihat selama ini tuh banyak sekali hambatan yang dihadapi oleh teman-teman penyedia jaringan telekomunikasi dengan adanya perizinan daerah, perizinan PU, perizinan bina marga, perizinan macam-macam yang ada. Tentunya dengan adanya Undang-Undang Cipta Karya ini, pasal 34A, itu akan membuka dan memberikan kemudahan terhadap penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menggelar jaringan broadband tentunya, dan ujung-ujungnya yang bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian rakyat kita. Tentunya bagaimana penjabarannya ini yang harus dikawal juga di PP. Kalau kita ngelihat 34B juga dibuka lagi kemungkinan adanya infrastruktur sharing, baik itu pasif maupun aktif. Nah, dengan begitu juga kembali lagi hal ini akan lebih membuat ekonomis lagi investasinya dan tidak perlu banyak operator membangun sendiri-sendiri, mereka bisa saling menggunakan dan ujung-ujungnya adalah menyediakan layanan kepada pelanggan, kepada user secara efektif, efisien, cepat, murah gitu. Nah, ini juga dilingkup oleh Undang-Undang Cipta Karya yang baru ini. Jadi ini juga merupakan terobosan. Dengan adanya ini juga diharapkan kalau ada yang melakukan infrastruktur sharing, sudah ada landasan hukumnya. Yang tidak kalah pentingnya, yang terakhir yang kita lihat adalah ketentuan terhadap adanya batasan kapan analog switch off terhadap TV analog. Jadi di sini di pasal 60 sudah disebutkan bahwa analog switch off maksimum dilakukan 2 tahun sejak diundangkan. Jadi kalau ini diundangkan tahun 2020 ini, tentunya tahun 2022 kita semua sudah beralih ke TV digital. Nah, TV digital ini juga tentunya sangat kita tunggu-tunggu. Mengapa? Karena dengan beralihnya TV analog ke TV digital, itu di spektrum frekuensi yang 700 MHz itu bisa dipakai untuk broadband di pedesaan atau di rural area. Dengan demikian, maka nantinya pemerataan broadband di seluruh Indonesia itu akan segera bisa dipercepat dan diimplementasikan setelah migrasinya TV analog yang sekarang masih menduduki frekuensi 700 itu ke digital. Jadi itu ada sekitar 150 MHz yang bisa dipakai di sana. Itu kira-kira pandangan dari Mastel terhadap kondisi Undang-Undang Cipta Kerja dari pasal ke pasal, mudah-mudahan sedikit memberikan masukan dan kembali lagi pencermatan untuk kita semua. Secara overall, kita menyambut positif ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk sektor telekomunikasi. Tentunya kita harus melihat juga nanti penerjemahan peraturan pemerintah dan peraturan di bawahnya ya. Ada peraturan pemerintah, mungkin nanti ada peraturan menterinya dan lain sebagainya yang menerjemahkan lagi menjadi cuklak daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu saja, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop screen sharingnya. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teguh atas presentasinya mengenai apa saja yang berubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana pandangan dari Mas Tel terhadap perubahan-perubahan yang ada dalam sektor telekomunikasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Kita mohon kepada para narasumber untuk fokus pada kolom chat karena nanti pertanyaannya itu akan muncul di bagian chat gitu. Nah, nanti akan saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya, kemudian akan disampaikan kepada Mas Pri ataupun Pak Teguh. Gitu. Baik, yang pertama ada pertanyaan dari Sarah Safira Firdausi. Izin tanya, pembahasan frekuensi sharing ini penambahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS pasal 34 bukan ya? Di Undang-Undang Cipta Kerja di paragraf 15 pasal 70. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Mas Pri. Bukan ya, ini jadi dia di Undang-Undang Telco, dia kalau ininya di pasal 71, Omnibus Law, kalau di Undang-Undang Telco-nya di pasal 33 dan seterusnya. Jadi bukan di Undang-Undang POS untuk yang frekuensi sharing ya. Okay. Tapi tadi benar note-nya Pak Teguh, jadi memang dulu Omnibus Law bayangannya yang mau dirubah PP-nya. Gitu, PP terkait penggunaan spektrum, tapi dengan adanya Omnibus Law-nya akhirnya kita punya basis yang lebih tinggi, bahkan sekarang di-acknowledge melalui instrumen undang-undang. Jadi memang suatu hal yang positif, jadi kita nggak bicara lagi peraturan pemerintah, tapi langsung di undang-undangnya gitu. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya, Mas Pri. Kemudian dari Pak Teguh, mungkin ada tambahan Pak terkait dengan frekuensi sharing? Mungkin udah dijawab Mas Pri ya. Jadi confirm bahwa ya frekuensi sharing itu urusannya telekomunikasi. Kalau POS kan izin POS-nya ya, sebenarnya POS asing, POS lokal itu yang diatur di Cipta Kerja. Tapi karena kita bahas telekomunikasi, jadi kita nggak masukkan POS. Siap, terima kasih atas jawabannya Pak Teguh. Kemudian untuk sekarang masih belum ada pertanyaan lanjutan, maka izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber. Baik, terkait kalau misalnya yang disampaikan oleh Mas Pri tadi dari presentasi, sebenarnya ini ada kemungkinan bahwa menciptakan ada yang Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kemudahan-kemudahan bagi operator-operator telco yang small operators, ya kan. Dan apakah sebenarnya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka persaingan usaha di antara player, terutama telco player yang kecil, itu dimungkinkan ada. Misalnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini mungkin ada lagi, mungkin kita bisa melihat nih kemunculan telco operator, karena kan sudah beberapa tahun belakangan ini ya telco operator cukup stagnan pertumbuhan, hanya itu saja gitu loh, terlepas daripada memang mungkin ada ini ya, apa namanya, ada pengkhususan lagi seperti misalnya ada Telkomsel dengan Bayu yang ada digital, tapi kan tetap itu masih berinduk yang sama gitu. Kemudian apakah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini landscape-nya nanti akan seperti apa nih? Apakah nantinya bisa membawa persaingan usaha yang lebih baru, atau ini akan status quo, atau bagaimana? Dari Mas Pri terlebih dahulu. Iya, sulit juga pertanyaannya untuk outlook marketnya ya. Tapi memang kalau secara regulasi, artinya kalau kita bicara frekuensi sharing kan sebenarnya ada operator yang punya alokasi banyak, ada operator yang punya alokasi, ya misalnya ada operator yang punya alokasi banyak, tapi memang customer base-nya banyak. Artinya dia mungkin masih butuh tambahan frekuensi, gitu. Sedangkan ada operator yang alokasinya banyak tapi customer base-nya sedikit, artinya frekuensi itu tidak terutilize secara maksimal. Nah, sedangkan frekuensi itu kan limited resources, yang memang alokasinya itu tidak bisa segampang untuk kita mengalokasikan resources lainnya. Nah, secara regulasi atau comparison ke market yang lain, memang akhirnya untuk operator-operator yang small players dengan alokasi frekuensi yang mencukupi, artinya dia masih ada spare untuk resell. Nah, itu akhirnya membuka kesempatan dia untuk memperoleh quote-unquote tambahan revenue. Jadi dia bukan hanya mengandalkan selling dari usernya, tapi dia bisa mencari customer yang which is tadi saya bilang itu sebenarnya kompetitornya gitu. Jadi instead of dia compete
kepada operator itu terkait dengan user, dia mending treat kompetitor itu sebagai customer-nya untuk dia bisa resell alokasi frekuensinya. Nah, disitulah akhirnya konsep-konsep penggunaan frekuensi secara bersama, lalu konsep-konsep bisnis MVNO muncul gitu. Jadi bisa saja tergantung demand-nya, akhirnya muncul player-player yang memang dia jual mobile services tanpa ada alokasi frekuensi, tapi menggunakan yang tadi kalau di Omnibus Law akhirnya ada terminologi pemegang alokasi dan pengguna. Nah, pengguna ini yang mungkin nanti bisa kita terjemahkan atau mungkin PP-nya bisa mengklarifikasi apakah ini yang nanti bisa di quote-unquote dikatakan sebagai kalau dia menyelenggarakan jasa telco ya dia ya di player MVNO, atau mungkin dia sebenarnya operator lain tapi yang menggunakan, jadi dia pakai license yang memang udah existing sekarang. Tapi secara landscape artinya atau secara bisnis ini membuka kesempatan untuk ya tadi arrangement yang sebelumnya mungkin terpikir tapi karena nggak ada legal basisnya takut nanti dipidana karena memang ada peraturan yang bilang kita nggak bisa menyelenggarakan tanpa izin yang jelas atau tuan yang sifatnya sejenis. Nah, akhirnya sekarang mungkin bisa terfasilitasi kembali, tapi mungkin nanti PP-nya karena ya tadi sharing infrastruktur itu kalau memang diperbolehkan harus diklarifikasi aturan mainnya gitu. Kalau memang diwajibkan yang mana gitu. Jadi memang instrumen hukumnya itu harus benar-benar di back. Tujuannya bukan hanya untuk menjaga kompetisi, tapi untuk facilitate operator itu untuk safely cooperate each other gitu. Jadi jangan diperbolehkan, tapi nanti akhirnya di tengah-tengah malah di question yang bukan juga datangnya bukan dari operator lain, tapi malah dari pemerintah juga gitu. Jadi memang tergantung nih apakah nanti PP-nya bisa mengklarifikasi dengan aturan main yang jelas, cara dapat izinnya, cara kerjasamanya, timeline dan lain-lain, sehingga nanti akhirnya membuka kesempatan bukan hanya existing player ya, gitu, tapi mungkin foreign operator yang memang mereka punya spesialisasi bisnis di MVNO bisa masuk ke market Indonesia gitu. Siap, terima kasih atas tanggapannya Mas Pri. Kemudian dari Pak Teguh, apa ada tanggapan Pak? Ada dua sisi ya Mas. Yang pertama mungkin mobile operator, yang kedua fixed operator. Mobile operator kita tahu pelanggannya sudah bisa dikatakan melewati penetrasi jumlah penduduk gitu ya. Bahkan udah lewat 125%. Dan itu juga sudah terlampau banyak sebenarnya. Bisa dikatakan saturated lah untuk di sana. Tetapi untuk pengguna jasa dasar ya, voice, SMS, jasa data, broadband masih tumbuh terus di sana. Sehingga memungkinkan kita nanti sampai ke titik SIM card terjual mungkin sampai ke 500 dan 600 juta lah. Itu potensinya masih ke sana. Tetapi perlu kita ingat bahwa penyedia mobile di Indonesia yang jumlahnya 6-7 ini, kalau kita melihat dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini malah memungkinkan mereka untuk konsolidasi. Jadi akan lebih sehat lagi industrinya. Mungkin nggak perlu sampai 6, 3 cukup gitu ya. Tapi dengan begitu mereka bisa bersaing yang sehat gitu. Tarif kita sudah cukup murah, tetapi yang lebih penting lagi kualitas gitu. Kalau kita melihat speed kita kan masih jauh ya dibanding yang lain-lain. Artinya bahwa kualitas masih harus ditingkatkan lagi. Dan itu akan dimungkinkan bila mana mereka bersaingnya secara sehat gitu. Bukan bunuh-bunuhan, bukan price war gitu ya, never ending story kalau sudah seperti itu. Nah itu dari sisi satu mobile user atau mobile operator. Kemudian yang kedua kalau dari sisi fixed operator, kita melihat bahwa rumah tangga di Indonesia yang jumlahnya 65 jutaan di seluruh Indonesia, itu yang potensial sebenarnya memperoleh layanan fixed broadband. Jadi kalau sekarang sebenarnya Anda menggunakan broadband di rumah pakai jaringan mobile itu udah nggak benar tuh. Di rumah ya pakai jaringan fix kan gitu ya. Ya kalau mau wireless ya wirelessnya wifi yang di rumah. Itu baru benar. Karena dengan begitu maka nggak ada kuota-kuotaan lagi kan, unlimited sebulan sekian gitu. Harusnya seperti itu. Problemnya di Indonesia sampai saat ini penetrasi fixed broadband itu cuma sampai 10 juta sampai dengan tahun ini. Jadi masih banyak gap-nya. Bayangin masih ada sekitar 50 juta. Tentunya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang memungkinkan adanya network sharing, baik itu aktif maupun pasif, ini bisa meningkatkan lagi teman-teman yang mau membangun, yang lain yang nggak usah bangun lah.
ngikutlah di situ ya. Dengan demikian maka skala ekonomis, nilai ekonomisnya bisa meningkat gitu ya. Dibandingin sekarang misalkan kalau kita di rumah nih ada penyedia 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing gelar fiber optik ke rumah kita. Itu kan pemborosan secara nasional. Nah, dengan adanya satu bisa milih operator gitu ya. Siapapun nanti yang first carrier, second carrier-nya, toh mereka dapat interkoneksi gitu ya. Nah, ini tentunya akan membuka landscape baru untuk bisa meningkatkan lagi jumlah fixed broadband di Indonesia. Apakah itu fixed broadband melalui fiber optik, melalui wireless broadband, ataupun apa saja. Karena yang penting masyarakat, rumah tangga juga berhak untuk menikmati layanan fixed broadband yang saat ini di Indonesia masih jumlahnya masih sedikit lah, masih 10% lah dari jumlah rumah tangga yang ada. Dan tentunya kalau ditanya apakah seluruh rumah membutuhkan fixed broadband, ya harusnya begitu ya. Karena dengan begitu maka bekerja dari rumah, berusaha dari rumah, kemudian belajar dari rumah, apapun saja dari rumah bisa dilakukan. Tidak hanya menggunakan layanan mobile. Kalau mobile itu kan dipakai backup sebenarnya, atau dipakai untuk berjalan. Namanya aja mobile kan gitu. Kalau di rumah berhenti ya harus fix gitu. Nah ini yang harus dicermati dan tentunya ke depan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini dimungkinkan. Kembali lagi kalau ditanya ini harus dirumuskan lagi di peraturan-peraturan turunannya dari undang-undang tersebut. Undang-undangnya udah fine, tinggal nanti pengaturan di PP-nya, permennya, bahkan sampai ke bawahnya lagi setelah permen ada perdirjen dan segala macam. PP ini kan rencananya dikasih waktu Pak Presiden 1 bulan ya untuk menyelesaikan. Ini juga harus kita di luar dari sisi society, masyarakat juga harus terbuka sebenarnya apa-apa saja yang harus diadres dan apa-apa saja yang harus diatur, mana yang nggak perlu diatur gitu misalkan, itu juga harus dikasih feedback kepada pemerintah. Agar dua arah gitu, walaupun kita tahu pemerintah dikejar tayang gitu, dikejar target untuk menyelesaikan, tapi menyelesaikannya sudah menampung semua aspirasi daripada masyarakat atau industri lah secara keseluruhan. Kira-kira itu sih masukan terhadap dua hal ini. Dan kalau kita bertanya lagi, tentunya untuk mengklarifikasi ini gitu ya, apa yang akan terjadi ya dua hal, percepatan broadband. Kalau kita melihat, kita sudah melihat kan dari Bank Dunia dan segala macam, bahwasanya kalau kita meningkat 10% saja penetrasi broadband di negara kita, itu akan meningkatkan 1% GDP rakyat kita. Itu sudah terbukti di mana-mana lah. Dengan begitu, maka ukuran-ukuran itu bisa tercapai dengan lebih efisien, lebih cepat, bila mana kita semua berkolaborasi. Ini kan kuncinya sebenarnya mengedepankan kolaborasi di abad 21 ini, kan kita bisa bilang abad 21 ini adalah abad semua sharing lah gitu kalau bisa. Jadi share ekonomi itu adalah abad ini, sehingga dimungkinkan buat kita juga berkolaborasi semaksimal mungkin untuk meningkatkan produktivitas seluruh lapisan rakyat Indonesia. Begitu Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Teguh. Pak Teguh mohon izin untuk apakah filenya sudah bisa di-share Pak yang tadi file PPT-nya di bagian file. Saya coba cek ya. Kalau misalnya itu bisa mungkin nanti di bagian files itu bisa ada add a new file, kemudian nanti dimasukkan nama filenya apa, kemudian nanti ditekan upload, setelah selesai di-upload nanti kemudian diklik share Pak, gitu. Jadi sambil jalan ya kita Pak ya. Baik. Okay. Kemudian ini ada pertanyaan dari Agus Lengki. Nah, ini pertanyaan ini terkait dengan proses politiknya nih dari Omnibus Law. Sejauh mana pelibatan industri di dalam pembahasan Omnibus Law? Gitu. Mungkin bisa dijawab lebih dahulu oleh Mas Pri. Saya untuk info ini nggak terlalu bisa menjawab Mas Riki. Cuman memang setahu saya sih terutama Mastel juga ikut terlibat, artinya memberikan masukan. Artinya di sisi Mastel juga kan mungkin Pak Teguh nanti bisa menambahkan itu memfasilitasi para players atau operator. Tapi memang seperti yang Pak Teguh sampaikan bahwa sebenarnya undang-undangnya udah fine ya.
Jadi memang sesuai ekspektasi dari atau mungkin sudah berada diskusi-diskusi terkait sharing, lalu penggunaan infrastruktur bersama, itu sudah beberapa tahun ini ada di industri gitu. Jadi pada saat ini masuk kepada ruang lingkup Omnibus Law, memang akhirnya sisi industri itu tidak terlalu bisa quote-unquote tidak terlalu kontroversial gitu dibandingkan mungkin ketentuan lainnya. Jadi memang mungkin tidak secara spesifik menjawab, tapi kalau dari sisi hukum ya ini bukan sesuatu yang unfamiliar atau surprise, jadi sehingga memang ketentuan ini juga common diatur di negara lain yang lebih regulasinya lebih mature gitu. Jadi memang harusnya bisa capture oleh industri untuk tadi percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kompetisi player, dan ya tadi peningkatan service kepada end user. Siap, terima kasih Mas Pri. Kemudian dari Pak Teguh mungkin bisa di-share Pak, bagaimana dari Mas Tel nih terkait pelibatan dalam proses penyusunan Omnibus Law. Ya, tentunya penyusunan kan ini dilakukan oleh pemerintah dan DPR ya. Tapi dari sisi Mas Tel, kemudian Asosiasi Telekomunikasi Indonesia, ATSI, itu diminta masukan juga oleh Komisi 1 ya. Ada hearing, kita kasih masukan pada saat itu. Di situ saja sih keterlibatan kita. Dan tentunya kita juga kalau ada masukan atau apapun, kita juga bisa langsung memberikan masukan kepada mereka. Saya rasa masukan tidak ada masalah ya, dan kita juga melihat bahwa hasilnya pun juga selama ini ataupun apa yang hasilkannya pun juga sesuai ekspektasi. Baik, terima kasih Pak Teguh atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Paras Suresh. Halo semua, izin tanya, boleh dijelaskan lebih lanjut tentang perbedaan antara aktif infra dan pasif infra gitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Mas Pri nih terkait infrastruktur sharing nih. Secara singkat atau simpelnya, kalau pasif itu kepada ya bangunan-bangunan yang misal tower, lalu kalau misalnya fiber mungkin duct-nya aja gitu. Jadi memang pure dia tempatnya untuk kita taruh aktif, yang kalau di seluler itu ada BTS-nya, terus ada radio aksesnya, lalu kalau mungkin di fix-nya itu jaringan kabelnya gitu. Jadi memang selama ini yang dipromot atau yang dimandat itu pasifnya, jadi menggunakan tower secara bersama. Tapi konteks penggunaan frekuensi secara bersama atau penggunaan core network secara bersama itu yang memang belum diakomodir secara clear. Jadi dengan adanya Omnibus Law ini akhirnya tadi pasif yang memang sudah dimandatkan tapi masih dalam konteks tower, akhirnya bisa kita interpretasikan lebih luas lagi. Tadi mungkin Pak Teguh bilang bukan hanya bicara mobile tapi bicara fix. Nanti mungkin broadband deployment itu bisa di sharing infrastrukturnya, jadi nggak semua operator harus gali gitu. Jadi akhirnya nanti bisa diatur secara clear atau dikerjasamakan secara jelas. Apakah ini hanya pasif? Kalau pasif mungkin akan lebih clear, tapi pada saat kita bicara aktifnya nanti jaringan mana yang memang akhirnya dikerjasamakan oleh operator gitu. Kalau di luar frekuensi. Gitu. Terima kasih atas tanggapannya Mas Pri. Kemudian dari Pak Teguh, apakah ada tanggapan Pak, tambahan penjelasan mengenai perbedaan antara aktif infra dan pasif infra? Terima kasih Mas. Jadi udah benar Mas tadi yang diutarakan Mas Pri, bahwa memang benar kalau ditanya pasif itu apa saja, yaitu tadi towernya, kemudian ductingnya, gorong-gorongnya, tiangnya, kan sekarang tiang masing-masing nanam tiang tuh, jadi pohon tiang di jalan-jalan itu bisa di-share juga gitu. Jadi yang sifatnya pasif. Bahkan kalau dilihat apa namanya duct fiber juga pasif kan, itu juga fisiknya bisa di-share. Kemudian aktif ya tentunya mulai komponen-komponen BTS-nya, kemudian BSC-nya, kemudian radio network-nya gitu ya, core network-nya, sampai ke billing sistemnya, itu semua bisa di-share juga. Karena itu menjadi komponen aktif. Jadi itu yang memungkinkan dilakukan saat ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja.
Baik, terima kasih atas tambahannya Pak Teguh. Kita lanjut ke pertanyaan dari Gita Amarosa Putri Sembiring. Nah, ini bagaimanakah Omnibus Law bisa mendorong 5G? Dan kemudian saya izin untuk menambahkan pertanyaan, apakah untuk perkembangan 5G ini masih dibutuhkan produk hukum baru? Dan produk hukumnya itu apa jika memang masih dibutuhkan? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Teguh. 5G yang utamanya ya tentunya sekarang penentuan frekuensi dulu lah, mau di mana 5G itu ada gitu ya. Nah, penentuan frekuensi ini kan sudah pakai apa namanya? Tentunya kalau ditanya undang-undang perlu, undang-undangnya sudah ada, tinggal bagaimana nanti pelelangan frekuensi itu. Apakah itu nanti cukup satu operator saja yang dapat atau dua operator, terserah gitu ya. Yang jelas dengan adanya alokasi frekuensi tersebut, maka teman-teman operator bisa mulai menggelar infrastruktur 5G. Nah, infrastruktur 5G ini menarik karena tidak hanya bisa digunakan oleh satu operator juga, tapi layanannya bisa disewakan juga oleh operator yang lain yang dibilang tadi mobile virtual network. Nggak harus MVNO itu operator baru loh, operator existing juga bisa loh. Katakanlah operator yang besar gelar, operator yang kecil-kecil nyewa, atau berinterkoneksi menyelenggarakan 5G menggunakan infrastruktur yang sama. Dengan begitu kan lebih efisien ya. Itu juga dimungkinkan. Jadi oleh sebab itu kalau ditanya apakah Omnibus Law itu mempercepat rencana penggelaran 5G, jawabannya iya, definitely. Terima kasih Pak Teguh atas jawabannya. Kemudian dari Mas Pri mungkin ada komentar Mas Pri terkait 5G. Iya, jadi mungkin konsepnya sama, Mas. Jadi di sisi telco itu kan ada di licensing mereka ada kewajiban rollout ya, yang memang secara cost itu tidak murah gitu, dan sifat cost dari industri telco kan dia sunk cost. Nah, belum lagi kalau nanti kita bicara tadi Pak Teguh bilang ada alokasi frekuensi untuk deploy networknya yang memang nanti ada associated dengan cost pembayaran penggunaan frekuensi. Nah, jika itu teknologi tidak dibuka sedemikian rupa untuk jenis-jenis kerjasama yang sifatnya breakthrough gitu, artinya nanti ya mungkin operator juga akan mending kita maksimalin teknologi yang ada sekarang dengan kerjasama atau cara jual yang memang sekarang fokus di end user, atau ya kita jual kuota gitu ke operator lain. Nah, tapi kalau misalnya dengan adanya peraturan yang clear terkait network sharing, lalu kita juga bisa resell bukan hanya frekuensinya tapi juga bagian dari network itu sendiri, artinya opportunity bisnisnya itu semakin terbuka dari sisi pemegang hak 5G. Jadi dia nanti akan termotivasi juga dan akan menggelar layanan broadband mungkin yang lebih cepat. Jadi memang di satu sisi cost harus di-cover dengan opportunity bisnis yang luas. Ya tadi di Omnibus Law itu membuka itu. Jadi harapannya itu menjadi suatu insentif. Belum lagi nanti kalau kita bicara nanti ada dana USO atau apa yang mungkin bisa yang secara regulasi dan praktik di negara lain itu bisa digunakan untuk deploy teknologi baru. Gitu. Jadi memang menariknya adalah bahwa memang ada interplay yang dimainkan oleh Omnibus Law, bahwa dia meng-acknowledge adanya cost tersebut dan meng-acknowledge opportunity bisnis yang memang harus di-cover di undang-undang gitu. Jadi saya sepakat dengan Pak Teguh bahwa memang kita tunggu nih apakah memang opportunity ini ditangkap dengan existing player sekarang atau new investor untuk ya tadi mempercepat ekspansi dari network yang sekarang, atau ya tadi mempercepat deployment teknologi baru. Tentu nanti tergantung pemerintah nih alokasi mana yang akan dipakai untuk 5G gitu. Kalau itu belum dialokasikan ya tentu kita nggak bisa deploy. Baik, terima kasih Mas Pri atas tanggapannya terkait 5G. Nah, untuk sekarang kita masih belum ada pertanyaan baru dari para peserta, maka izinkan saya sekali lagi untuk bertanya sebagai moderator. Nah, saya mau bertanya kepada dua narasumber bahwa kan ini kan sudah ada diatur dalam Omnibus Law ini tentang frekuensi sharing, dan di dalamnya memang ada beberapa data dan informasi yang di-share, ya kan. Dan kemudian juga menyambung yang dijelaskan oleh Pak Teguh bahwa sekarang kan memang eranya adalah melek privasi di mana-mana.
Nah, walaupun RUU Perlindungan Data Pribadi masih berjalan di tempat saja. Nah, sebenarnya apakah ada risiko terkait kebocoran data atau risiko terkait privasi? Karena mohon dijelaskan juga kepada saya, karena saya sendiri pun mohon koreksi apabila saya salah. Jadi informasi-informasi sebenarnya apa saja sih yang bisa berpotensi untuk di-share antar telco operator itu, dan kemudian risiko terkait data itu sebesar apa dan semasif apa, dan apa yang harus kita aware gitu. Mungkin bisa ditanggapi oleh Mas Pri terlebih dahulu. Memang kalau bicara data privacy atau cyber security, memang itu tergantung lagi dari interaksi data yang memang melalui jaringan telco atau jaringan infrastruktur dari telco itu sendiri. Nah, secara teknikal saya kurang bisa mengcover apakah memang dengan teknologi yang lebih tinggi atau dengan teknologi yang sedemikian rupa akhirnya suatu security itu bisa di ensure kemampuannya. Cuman memang dengan era digital, dengan service yang semakin terinterkoneksi, convergent, akhirnya kebutuhan untuk perlindungan terkait processing data itu meningkat gitu, karena walaupun secara historis di European Union perlindungan data pribadi itu sudah dimulai dari tahun 95. Artinya pada saat kita bicara early stage of internet time lah gitu. Cuman semakin kesini dengan adanya GDPR, lalu dengan adanya convergence industri, jadi memang kebutuhan terkait data protection itu semakin tinggi, karena di sisi tadi Pak Teguh di grafik yang tadi saya lihat dari Pak Teguh sampaikan, itu memang di sisi services itu interplay antar pemain itu sangat banyak gitu. Jadi kita nggak hanya bicara telco aja gitu, tapi ada OTT, ada e-commerce yang semuanya untuk itu bisa digelar ya mau nggak mau harus pakai jaringan telco gitu. Kalau istilah di European Union-nya itu communication services. Jadi kita udah nggak bicara lagi player siapa, tapi service-nya apa ya, service komunikasi yang bisa bentuknya voice, konten dan lain-lain. Yang penting itu business communication. Nah, disitulah akhirnya konsep data privacy itu bisa mencakup semua hal yang memang terkait dengan processing data pribadi gitu. Jadi memang semakin kesini dengan convergence services dan processing data pribadi semakin meningkat. Jadi memang itu akan inline sih jumlah traffic, person sama processing data, dan di sisi cyber security dan data protection. Baik, terima kasih Mas Pri atas tanggapannya. Kemudian dari Pak Teguh, mungkin ada yang bisa ditambahkan, Pak? Jadi memang semakin teknologi semakin meningkat, tentunya treatment security semakin meningkat juga, Mas. Gitu. Jadi kalau dulu pakai 2G ya treatment security-nya cukup dari sana. Nah, sekarang dengan 5G tentunya masing-masing simpul itu mempunyai layer security tambahan. Dan tentunya dengan ini, apalagi kita semua sudah ngomongin, ini semua berjalan di atas jaringan internet loh, gitu ya. Nah, ini tentunya perlu treatment security yang lebih. Dan itu pastinya dari standarisasi 3GPP sudah menstandarisasi ya, baik itu rilis 15, rilis 16, itu terhadap kebutuhan security ini. Itu nomor satu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya memang betul bahwa kita harus segera mengadopsi undang-undang, ya itu tadi, RUU PDP harus segera ada lah, UU PDP harus segera ada. Karena dengan begitu kita bisa menentukan, kalau tadi pertanyaannya data mana gitu ya, nah kalau sekarang data mana, semua bilang ya nggak ada definisi data yang mana. Tapi dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi, kita tahu bahwa ini loh data yang sensitif, yang harus dilindungi, data yang nggak sensitif yang boleh di-share. Karena yang di-share pun harus memenuhi kriteria. Jadi untuk apa? Untuk disimpan, untuk diproses, atau untuk dimonetisasi gitu kan. Dan itu harus seizin pemilik data. Pemilik data juga bisa bilang, saya minta di-delete gitu. Kalau sekarang kan tergantung kepada pemilik aplikasi kan gitu ya. Kalau Anda aplikasi apa aja begitu yes ya sudah. Berarti Anda setuju gitu. Artinya kan itu self declaration yang mengatakan bahwa ya Anda memberikan hak Anda kepada mereka untuk proses, untuk monetisasi, untuk segala macam. Yang kadang-kadang term condition juga nggak kita baca. Soalnya kalau nggak di yesin nggak bisa jalan.
aplikasinya. Nah, ini sesuatu yang tentunya harus di-encounter dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bukan di Undang-Undang Cipta Kerja ini kan gitu ya. Nah, ini dua hal yang berbeda, tetapi kalau kita melihat dari sisi perkembangan teknologi, tadi setuju, semakin meningkat teknologinya, tentunya treatment security semakin meningkat, dan itu diperlukan juga. Kalau kita ngomong security kan ada 3 hal ya Mas. Yang pertama adalah people, jadi kita harus melihat juga bagaimana kita mengedukasi orang gitu ya terhadap pentingnya security, awareness dia terhadap kita harus sovereign loh gitu ya, harus benar nih untuk melihatnya end to end gitu ya, satu. Yang kedua harus punya orang yang skillful juga gitu. Jangan sampai kita gelar jaringan 5G tapi orang-orang kita nggak ngerti apa itu 5G gitu. Ya ini juga harus ditingkatkan skill daripada orang-orang, baik itu engineer-nya di dalam telco atau di ekosistemnya untuk menggelar jaringan tersebut. Itu skill yang kedua. Yang ketiga tentunya, yang selanjutnya setelah people adalah proses. Nah, prosesnya sendiri juga harus dilihat. Proses 5G ini akan berbeda dari 4G, 3G, dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan dimungkinkan juga open run contohnya. Open run itu kan memungkinkan ekosistem untuk ikut membuat. Jadi tidak hanya dari existing vendor saja, tapi juga industri dalam negeri misalkan. Mereka bisa dibuat, di push untuk bisa menjadi penyedia infrastruktur 5G. Jadi tidak hanya legacy saja yang sekarang kita sebut merek-mereknya gitu ya. Itu dimungkinkan dengan adanya open run movement gitu, karena semuanya basically semua software gitu ya. Hardware-nya itu bisa dikatakan common semua hardware. Nah, dengan begitu proses menjadi penting. Jadi kita harus melihat juga bagaimana industri bikin roadmap, pemerintah bikin roadmap, kemudian bikin pola kerja gitu ya, supaya nggak ketinggalan lagi. Jangan sampai seperti sekarang, 1G, 2G, 3G, itu 4G, kita semua hanya sebagai user, gitu ya, bisa dikatakan. Semua pabriknya dari luar, kita nggak ngapa-ngapain, ya paling nggak kita cuman instalasi, local services, itu yang dihidung TKDN, tetapi industri dalam negeri belum banyak turut serta, gitu ya. Nah, diharapkan nanti dengan 5G tentunya kita bisa turn around gitu ya, untuk bisa menjadi produsen juga di industri infrastruktur nasional di sini. Harapannya kan begitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya teknologi tadi, yang jadi people, proses, teknologi. Dan teknologi ini berkembang terus, dan tidak hanya 5G, tentunya kita baru ngomongin 5G, tapi juga fixed broadband juga tumbuh. Jangan lupa juga negara kita negara kepulauan, ada teknologi satelit yang tumbuh juga gitu ya. Satelit juga nggak perlu tinggi-tinggi, rendah, tapi jumlahnya banyak juga tumbuh. Itu juga menjadi salah satu atau salah banyak lah gitu ya, alternatif untuk bisa menjangkau dan untuk bisa mengimplementasikan rumah broadband menyeluruh di seluruh Indonesia, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Teguh yang sudah sangat komprehensif. Sekarang kita beralih ke pertanyaan dari Kevin Silitonga. Itu bagaimana praktek pengalihan spektrum frekuensi dalam transaksi akuisisi? Apakah bisa atau harus dialihkan sebelum jual beli saham? Atau pengalihan spektrum baru bisa dialihkan setelah transaksi? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Mas Pri nih, berdasarkan praktisnya. Personally saya nggak pernah secara direct pegang transaksi yang melibatkan pengalihan spektrum frekuensi. Cuman kalau bicara history, at least ada satu waktu itu XL dengan Axis tapi dia itu sebenarnya merger tapi 2 stages ya. Jadi akuisisi dulu baru nanti di merge. Saya lupa di mana terjadinya pengalihan frekuensi, tapi at least sebelum transaksi itu dilakukan, sebenarnya masing-masing operator ini kalau nggak salah dulu mengembalikan dulu frekuensi kepada negara, lalu dialokasikan kembali sesuai dengan kebijakan alokasi frekuensi yang memang ditetapkan oleh menteri. Tapi waktu itu posisinya transaksi itu telah mensecure alokasi frekuensi yang memang nanti dibutuhkan oleh kedua operator.
aksis tetap running bisnisnya sebelum merge, atau nanti setelah merge terjadi peningkatan kapasitas atau traffic di sisi Excel dan Axis. Nah itu jadi, tapi dulu nggak langsung, konsepnya mungkin nggak dialihkan ya, tapi dikembalikan, akhirnya dialokasikan kembali gitu. Nah mungkin kalau dengan adanya Buslow ini mungkin konsep-konsep seperti itu mungkin bisa lebih diklarifikasi, apakah memang bisa langsung dialihkan dengan persetujuan di depan tanpa harus dikembalikan lalu dialokasikan kembali, sehingga mungkin bisa lebih straightforward. Nah itu yang mungkin akan menarik nih diskusinya nanti di peraturan pelaksana, either itu PP atau di level peraturan menteri. Tapi kalau menjawab pertanyaan ini, sebelum transaksi jual beli saham, waktu itu memang sudah ada diskusi sebelumnya dengan kementerian, alokasi mana yang akan dikembalikan dan alokasi frekuensi mana yang akan dialokasikan kembali kepada operator yang akan melakukan transaksi jual beli dan merger. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Pri. Kemudian dari Pak Teguh, ada yang ditambahkan Pak mungkin? Ya, tambahannya mungkin satu case lagi Smartfren ya. Smartfren juga sama tuh. Dan Smartfren, tapi kalau Smartfren kebetulan nggak ada yang diambil lagi oleh pemerintah gitu ya. Jadi semuanya direalokasikan lagi untuk mereka. Jadi ini case by case sih sebenarnya, tergantung kepada kebutuhan, tergantung kepada target, demand yang mereka sasar gitu ya. Dan itu yang nanti akan menentukan pemerintah. Tentunya dengan adanya Omnibus Law ini, itu tadi yang kita bilang bahwa nantinya harusnya aturan merger dan akuisisi, karena ini sangat mendorong adanya konsolidasi, itu menjadi lebih bisa definit gitu ya, bukan suka-suka gitu, dan bukan juga, karena bagaimanapun pada waktu perusahaan itu mau merger atau mau mengakuisisi, aset utama yang dilihat salah satunya adalah frekuensi. Seberapa banyak dia mempunyai band frekuensi. Ini tentunya akan berpengaruh terhadap nilai akuisisi. Begitu dibalikin, terus kemudian dikembalikan lagi oleh pemerintah kepada mereka dengan kortingan gitu ya, tentunya harga valuasinya akan terkorting. Itu aja sih. Baik, terima kasih atas tambahannya Pak Teguh. Untuk sekarang sih belum ada pertanyaan lanjutan nih dari para peserta. Mungkin bisa mungkin pertanyaannya sudah cukup dari para peserta. Kemudian saya mengundang para Mas Pri dan juga Pak Teguh untuk menyampaikan closing statement untuk webinar ini dan harapannya apa nih terkait dengan Omnibus Law ini dan penerapannya dari mungkin dari pihak pemerintah ataupun dari stakeholders lainnya. Silakan dimulai dari Mas Pri terlebih dahulu. Terima kasih Mas Riki. Long story, jadi memang Omnibus Law khususnya di industri telco ini merupakan suatu quote-unquote provision yang diharapkan oleh players. Kita nggak bicara apakah itu players besar atau players kecil, karena needs-nya itu bisa muncul kapan saja. Tapi at least dari sisi regulatory itu sudah dibuka kemungkinan melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya quote-unquote gray area gitu. Jadi harapan saya sih memang di peraturan pemerintah atau keputusan menterinya bisa segera dipersiapkan dan mengakomodir ketentuan-ketentuan yang sifatnya memperjelas gitu, tanpa harus merubah bisnis yang ada sekarang. Artinya mungkin nanti ada perizinan melalui OSS atau apa, tapi saya yakin sih itu nggak akan secara signifikan merubah kerjaan dari masing-masing operator, sehingga operator tidak perlu melakukan business adjustment yang secara signifikan untuk mengikuti ketentuan pelaksana dari Omnibus Law, tapi lebih kepada mereka bisa berpikir kira-kira opportunity bisnis apa yang bisa mereka grab berdasarkan peraturan yang baru ini. Siap, terima kasih atas closing statement-nya Mas Pri. Kemudian dari Pak Teguh, silakan Pak closing statement-nya. Terima kasih Mas. Yang jelas satu, Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat kondusif dan mendukung untuk meningkatkan kinerja teman-teman operator. Demikian juga positif untuk pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia.
baik itu layanan telco untuk broadband-nya maupun layanan penyiaran ya, televisi. Itu juga sangat positif untuk mereka. Yang kedua tentunya diharapkan dengan adanya Omnibus Law ini ataupun Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka growth sektor ICT di tahun 2021-2022 tentunya masih tumbuh sekitar 8-9% per tahun. Jadi ini masih tetap mempertahankan growth yang ada sekarang. Jadi tidak mengurangi growth, tapi tetap mempertahankan growth. Dikala sektor-sektor yang lain mungkin saat ini minus, kemudian menuju positif, tentunya sektor ICT ini masih bisa menjadi tulang punggung dan penumpu untuk bisa kembali lagi menggairahkan lagi roda ekonomi nasional. Oke, baik. Terima kasih atas closing statement-nya Pak Teguh. Terima kasih sekali lagi dari Mas Pri, dan juga terima kasih Mas Teguh telah memberikan paparannya mengenai apa saja sih ketentuan-ketentuan yang patut diperhatikan nih bagi kita mengenai sektor telekomunikasi. Terima kasih atas penjelasan yang sangat komprehensif dari keduanya. Dan untuk file tenang saja, nanti akan dikirimkan lewat email gitu. Nah, nanti akan di-emailkan lewat sistem, jadi tenang saja. Untuk saat ini masih belum available, nanti akan diurus dengan admin Lupo. Baik, terima kasih juga pada para peserta udah mau tune in dan juga mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait apa saja yang berubah dalam sektor telekomunikasi dalam dalam undang-undang Omnibus Cipta Kerja. Dan sekali lagi terima kasih pada para peserta. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita juga bisa terus mengawal hingga peraturan pemerintah sampai peraturan tingkat bawahnya. Baik, dengan demikian saya Riki Pratomo, saya sebagai moderator untuk acara ini, saya undur diri dan sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.